Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat semua. Kita hari ini akan mulai dengan persiapan untuk ujian sekolah, yaitu dengan soal-soal latihan dan pembahasan materi kimia untuk SMA. Pada pertemuan ini kita akan memasuki pada bagian pertama, yaitu membahas tentang struktur atom dan sifat periodisitas unsur atau SPU. Jangan lupa untuk like dan subscribe video Ibu untuk hiburan Ibu dan untuk penyemangat Ibu biar nanti bisa membuat video-video selanjutnya. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, di sini disajikan berbagai model atom. Nah, gambar yang merupakan model atom yang ditunjukkan, yaitu yang gambar nomor 2. Kita ingat kembali berbagai teori atom dan modelnya. Yang pertama dulu kita masih ingat ada teori atom Dalton. Jadi yang ingat-ingat ya, yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, kemudian yang ketiga dari Rutherford, yang keempat Niels Bohr, dan yang kelima modern atau yang lebih dikenal dari Schrödinger. Walaupun teori atom modern itu nanti ada 3 ya, ada Heisenberg, ada atau yang kadang dituliskan mekanika kuantum, tapi yang lebih terkenal mungkin kita untuk di SMA dari Schrödinger. Oke, untuk yang John Dalton ini dikenal juga dengan teori atom pejal atau padat, masif ya. Kemudian Thomson, ini masih ingat biasa dikenal dengan teori atom atau model atom roti kismis. Ini atau juga ada yang literatur menyebutkan di sini seperti buah jambu biji yang dikupas kulitnya, jadi tersebar bijinya seperti itu. Kemudian ada Rutherford, ini seperti orbit-orbit bumi, tata surya. Kemudian Niels Bohr itu seperti garis-garis yang teratur dan rapi, dan Schrödinger di sini bedanya dengan Niels Bohr adalah untuk Schrödinger itu garisnya tidak berupa garis tegas seperti Niels Bohr, tapi berupa awan elektron. Jadi ada kata di sini ada awan elektron. Nah, sekarang berarti di sini nomor 1 itu Thomson, kemudian nomor 2 dari Rutherford, nomor 3 dari Dalton, nomor 4 dari Schrödinger atau modern, dan nomor 5 ini masih masuk dari siapa? Ini seperti dari Rutherford karena ada inti, kemudian ada elektron, tapi di sini elektronnya ini sudah teratur, berarti nomor 5 adalah dari Niels Bohr. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah gambar nomor 2. Nomor 2 berarti yang ini berarti milik siapa? Rutherford. Jawabannya yang D. Betul sekali. Jadi di sini nomor 2 adalah dari Rutherford. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2 yaitu atom adalah satuan terkecil dari suatu materi. Kita tahu itu. Para ahli melakukan pengamatan mengenai gejala tentang atom dan memprediksi bentuk atom sehingga dikenal berbagai model atau teori atom. Berikut merupakan perkembangan teori model atom menurut beberapa ahli. Kita cek ya, nomor 1 itu dari siapa? Rutherford. Bagus. Nomor 2 dari Dalton. 3 Niels Bohr. 4 modern atau Schrödinger. Kelima, Thomson. Yang ditanyakan adalah urutan perkembangannya dari teori atom Dalton sampai teori atom modern. Yang benar adalah mana? Masih ingat tadi urutannya ya? Pertama Dalton, berarti nomor 2 yang pertama. Kemudian yang kedua dari Thomson itu nomor 5, berarti 25. 25. Kemudian ke 3, Rutherford. 1, 2, 5, 1. Kita simpan ya. Jadi 2, 5, urutannya 1, kemudian yang ketiga adalah dari Niels Bohr itu nomor 3, dan yang terakhir adalah dari teori atom Schrödinger nomor 4. Ya, urutannya jadi 2, 5, 1, 3, 4. Nomor D yang betul. Oke. Nomor 3. Perhatikan model atom berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan ini yang benar adalah, oke, nomor 1 ini tadi apa? Yang teori atom Dalton ya, pejal. Itu nomor 1 John Dalton, betul sekali. Atau teori bola pejal, betul. Menunjukkan atom bermuatan negatif. Nah, di sini ada kata-kata negatif. Ini kurang tepat. Belum ada muatan ya pada teori atom Dalton. Kemudian berarti bukan A jawabannya. Yang kedua, ini model atom siapa ini?
seperti roti kismis-kismisnya tersebar merata, Thomson, betul. Nomor 2, Thomson, roti kismis, betul. Elektron tersebar pada bola bejal positif, betul sekali. Kemudian nomor 3, di sini ada inti, ada elektron tersebar merata. Ini kurang jelas, ini siapa, ada apanya ya? Nomor 3 itu di sini disebutkan Rutherford. Ini kurang tepat ya kalau di sini Rutherford, karena tidak ada kata-kata mengelilingi. Kemudian menunjukkan muatan atom, ini juga belum tepat. Nomor 4, Schrödinger. Ini betul, Schrödinger kah? Oke, betul, ini ada awan elektron, isi jambu biji. Bukan teori jambu biji ya, Schrödinger ya. Jadi nomor 1 tadi salah, nomor 2 betul, nomor 3 salah, nomor 4 juga salah. Nomor 5, Niels Bohr. Nomor 5 ini harusnya punya siapa? Schrödinger ya. Kalau Niels Bohr itu lintasannya sudah pasti sudah teratur, sedangkan ini seperti tata surya nih, berarti nomor 5 harusnya yang Rutherford. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, di sini ada konfigurasi elektron dari unsur yang sudah menjadi ion Y3+. Ion Y3+ itu mempunyai konfigurasi elektron terakhir 3D. Ini 1, 2, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 3D5. Nah, di sini. Singkat lagi, coba. Kalau kita belajar tentang soal seperti ini artinya sudah masuk ke sistem periodik unsur, maka kita harus belajar lagi tentang konfigurasi elektron. Coba diingat kembali. Helium itu golongan 8, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini bisa dipakai untuk menyingkat konfigurasi elektron biar nanti membuat konfigurasi elektronnya tidak terlalu panjang. Misalnya helium 1s2, 2s2, berakhir pada 2s2. Kita bisa dipakai contoh pada membuat konfigurasi elektron natrium dengan nomor atom 11. Di sini kita pakai 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1 karena jumlah elektronnya ini yang atas ini adalah 11. Di sini yang mendekat di nomor atom 11 adalah neon, nomor atomnya 10 di bawah dari natrium. Maka untuk menyingkatnya, Na itu nanti menggunakan neon sebagai penyingkatnya. Nah, neon itu nomor 2 dalam urutan konfigurasi golongan gas mulia. Sehingga lanjutnya pasti 3s1. Jika kita menggunakan helium sebagai penyingkatnya, lanjutnya 2s2. Jika kita menggunakan Ar atau argon sebagai penyingkatnya, lanjutnya berarti 4s. Itu ingat ya. Helium 1, neon 2, Ar3. Kalau kita menggunakan Kr sebagai penyingkatnya, berarti lanjutnya adalah 5. Karena Kr di sini nomor 4. Itu salah satu tips dari saya untuk menyingkat konfigurasi elektron. Kita kembali ke soal. Di sini Y3+, konfigurasi elektronnya 3D5. Sebelum 3D5 tadi adalah 4S. 4S berapa? Nah, di sini karena ini sudah hilang 3, maka di sini kita 4S-nya tadinya berapa dan 3D5. 4S-nya pastinya harusnya 2. Ingat bahwa untuk melepas elektron itu pasti diambil dari konfigurasi atau kulit yang terluar. Walaupun dalam susunan konfigurasi tadi 4S 2, 3D5, namun yang dibuang untuk membentuk ion adalah kulit terluar. Jadi yang dibuang adalah yang 4S-nya. Jadi 4S berapa? 3D5 ini pada ion 3+. Terus kita cek lagi pada atomnya, berarti kita kembalikan lagi atomnya menjadi 3D6, 4S2. Jadi di sini elektronnya ada 3 elektron di sini. Kita kembalikan lagi kepada Y, atom Y menjadi 3D6, 4S2. 3D6, 4S2 ini konfigurasi elektron terakhirnya, berarti jumlah elektron terakhirnya ada 8, kemudian kulit terluarnya adalah 4. Nah, berarti konfigurasi di sini bisa menunjukkan tempatnya di tabel SPU. Maka ini karena kulit terluarnya 4, maka periode 4. Bisa di D, bisa di E. Sedangkan elektronnya jumlahnya ada 8, 6 tambah 2, 8, maka pada golongan 8. Dan ini karena melibatkan konfigurasi 3D, maka golongan 8 yang B. Berarti jawabannya yang E. Lanjut. Nah, sekarang unsur kalsium. Nomor atomnya 20, nomor masanya 40.
Yang dipakai untuk menghitung konfigurasi elektron itu adalah yang nomor atom atau yang bawah. Kita cek. Ini nomor atomnya 20. Ca nomor atomnya 20. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Disingkat ini di sini Ca nomor atomnya 20, yang di bawahnya adalah Ar atau argon 18. Kita bisa menggunakan penyingkatan dengan gas mulia. Di sini Ar 18. Lanjutnya 4s2. Nah, di sini 4s2 berarti bilangan kuantumnya N-nya berapa? N-nya karena kulitnya pada nomor 4, maka N-nya adalah 4. Kemudian S. S itu kita ingat lagi bilangan kuantum azimut ya, ada namanya L. Ini ada S, ada P, ada D, ada F. Kalau S, itu harganya adalah 0. Kalau P, harganya 1. Kemudian kalau dia pada D, itu berarti harga bilangan kuantumnya adalah 2. Kemudian kalau F, di sini, satu lagi, maka bilangan harganya adalah 3. Oke. Karena ini pada S, maka bilangan kuantumnya ini di sini S-nya sama dengan 0. L-nya harganya 0. Ya. Di sini N-nya adalah 4, L-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian M-nya, kita ingat bahwa S itu hanya mempunyai satu bilangan kuantum magnetik ya, satu kotak, ini S ya, masih ingat ya, satu orbital S di sini, maka harga M-nya ya hanya 0. Harga M-nya adalah 0. Kemudian, karena di sini 2, maka elektronnya ada 2 di sini. Satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Yang menghadap ke atas plus setengah, yang ke bawah adalah min setengah. Ini berakhir pada min setengah. Kita cari yang N-nya 4, kemudian L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya. Lanjut yang nomor 6, disajikan dua gambar ion A2+ dan ion B-. A2+ konfigurasinya juga ada. Di sini ada titik-titik elektron menggambarkan konfigurasinya. Kemudian B-, di sini konfigurasi elektronnya jika dituliskan A2+ 28. Aslinya kalau ini atomnya A, maka di sini konfigurasi elektronnya 282. Karena A2+ itu berarti kehilangan 2 elektron, min 2 elektron ya. Aslinya itu di sini ada 2 harusnya. Ingat bahwa elektron itu muatannya negatif. Jika kita kehilangan sisi negatif dari diri kita, maka kita akan menjadi positif. Ingat itu ya. Jadi ion positif itu adalah kehilangan sisi negatifnya. Kalian juga seperti itu. Kita akan menjadi positif, orang yang positif jika hal-hal yang negatif telah hilang dari diri kita. Ada ion positif, kehilangan 2 elektron, konfigurasi elektronnya 282. Nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa, kita ambil dari data di sini. Ini dari data bahwa A ini tadi mempunyai neutron 12, sehingga di sini konfigurasi elektronnya 282, jumlah elektronnya 12, sehingga sesuai protonnya, nomor atomnya 12, kemudian A atau nomor masanya, yaitu jumlah dari proton ditambah neutron, itu 24, 12 tambah 12. Kemudian jika konfigurasinya 282, berakhir pada 2, elektron valensinya 2, golongan 2A. Karena ini ada 3 kulit yang dipakai, periodenya 3. Itu untuk atom A. Sekarang atom B, B-. Konfigurasinya di sini 288. 288, B-. Nah, di sini muatannya negatif, berarti sudah tambahan 1 elektron, ada 1 elektron di sini. Jika kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang negatif, kita bisa tertular atau menjadi orang-orang yang negatif juga. Makanya hati-hati dalam pergaulan ya. Jadi di sini B aslinya, sebelum dia menjadi anak yang negatif, B itu mempunyai konfigurasi elektron 287. Di sini elektron valensinya 7, berarti golongan 7A, karena 3 kulit yang dipakai periodenya 3. Kemudian bagaimana notasinya?
Sekarang nomor atomnya ada berapa? Kita lihat dari jumlah elektronnya 2 ditambah 8 ditambah 7, 17. Sehingga nomor atomnya sesuai dengan jumlah elektron dan atau jumlah protonnya 17. Kemudian nomor masanya itu proton ditambah neutron. Neutronnya tadi ada 18, 17, 18 sama dengan 35. Jadi yang A itu nanti notasinya adalah 12, 24. Kita bisa menuliskannya boleh di atas, boleh di bawah, nanti ya kita konsensus terserah. Tapi yang jelas, yang bilangan lebih kecil itu adalah nomor atomnya. Kemudian yang B, notasinya adalah di sini 17, kemudian di sini 35. Ingat ya, kita tidak usah terpacu yang bawah yang nomor atom, yang atas nomor massa, tapi yang bilangan lebih kecil itu pasti nomor atomnya. Kita cek di sini, mana yang lebih tepat? Ini A itu 12-24, kemudian golongan 2, betul, periodenya, tapi 3 di sini salah ya. Kita yang B 36, salah, harusnya 35. A 20, 30, dari mana nih 30? Kemudian B 1735, oke betul, 1735. Jadi di sini B nomor atomnya 17, kemudian nomor massanya 35, maaf ya, tadi salah tulis di sini ya, 35 ya harusnya ya. Kemudian B golongan 7A periode 3. Ini yang paling betul yang D ya. Kemudian yang E kenapa salah? Ini nomor atomnya, nomor masanya salah semua. Oke. Itu yang nomor 6. Kita lanjut lagi. Nomor 7, ini masih sifat periodisitas unsur atau kita masuk ke bab terakhir pada SPU yaitu sifat periodisitas. Ingat ya, sifat periodisitas ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan ada keelektronegatifan. Kemungkinan mungkin ada ditambahkan lagi sifat logam dan sebagainya. Kalian bisa lihat-lihat lagi ya. Di sini disajikan data notasi beberapa unsur. Kemudian grafik energi ionisasi yang paling tepatnya. Di sini ada 6 unsur, Li, Be, B, C, N, dan O. Nomor atomnya sudah ada, kita bisa membuat konfigurasi elektronnya seperti ini ya. Di sini Li3, 21, Be4, 22, kemudian B, boron, 25, 23 atau 5, C, karbon nomor atomnya 6, 24, nitrogen 25, oksigen 26. Kita perhatikan di sini semuanya memiliki jumlah kulit yang sama, berarti terletak dalam periode yang sama atau satu periode. Kemudian yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah ini, elektron valensi. Elektron valensi itu menunjukkan nanti golongannya. Dari Li itu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 6A. Jadi dalam satu soal ini ada unsur 1 sampai 6, semuanya terletak dalam satu periode, namun golongannya makin naik. Bagaimana sifat periodisitas energi ionisasinya jika dalam satu periode dan golongannya makin naik, berarti dari kiri ke kanan. Kita ada data H, Li, Be di sini. Kita cek di sini ya. Kita ambil Li, kemudian ada Be, ada B, kemudian ada C. Ini data ini kalian bisa googling ya sendiri ya. Banyak di internet, di berbagai sumber. Ini saya juga ngambil dari internet, maka berarti tidak ada sumbernya. Jadi yang jelas ini dari Google. Kita cek, apakah dalam satu periode golongannya makin naik itu energi ionisasinya beraturan, seperti A ini, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan itu naik secara vertikal, atau seperti B, sama semuanya, ini sama semuanya, ataukah seperti C, makin ke kanan, ini dari 1A sampai 6A makin besar, teratur, rapi, ataukah seperti yang D, itu dari kiri ke kanan makin turun. Jadi nanti kan di sini, ini kan dalam satu golongan, dalam satu periode golongannya makin naik. Jadi dari kiri ke kanan. Ingat ya, sifat periodisitas dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Jari-jari makin, taruh dari bawah ke atas, jari-jari makin kecil. Maka energi ionisasinya, kebalikan dari jari-jari,
harusnya adalah makin besar. Jadi slope-nya harusnya positif ke kanan. Namun ternyata dari data ini tidak beraturan. Karena ini yang sesuai data ya. Kita ini sifat periode ini secara umum, namun kita mulai sekarang harus membiasakan kalau sudah disediakan data, maka kita harus cek kebenarannya. Jadi ternyata sifat periodisitas dari unsur-unsur dalam satu periode dalam golongan dari kiri ke kanan itu tidak teratur seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kemudian ini sama, ada nomor 8. Gambar yang menunjukkan energi ionisasi ketiga unsur tersebut adalah, ini juga sama. Ada QRT. Semuanya ternyata berakhir pada elektron valensinya 1. Ingat ya, kalau kita membuat konfigurasi elektron, kalau sudah yakin ini golongan A, boleh pakai Niels Bohr 21, 281, 2881. Namun alangkah baiknya jika kalian menggunakan konfigurasi elektron, ini mekanika kuantum ya, yang lengkap ya, seperti ini biar ketahuan golongannya berapa. Di sini golongan 1A periode 2, golongan 1A periode 3, golongan 1A periode 4. Artinya semuanya itu terletak pada satu golongan. Satu golongan periodenya yang berbeda. Berbeda dengan yang tadi ya, soal sebelumnya. Jadi di sini ingat ada 4 sifat periodisitas yang utama dari jari-jari, energi ionisasi, afinitas, dan elektronegativitas. Kita ingat kembali dalam satu golongan dari kanan ke kiri, sekarang dari kanan ke kiri ya. Dari atas ke bawah, nah di sini jari-jari makin besar. Ingat ya logikanya, kalau dari atas ke bawah, nomor atom makin besar, periode makin besar, jari-jari makin besar. Ketiga sifat yang lain itu kebalikan dari jari-jari, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Di situ ya. Di sini ada QRT, ini dalam satu golongan, dari atas ke bawah karena periodenya makin besar. Energi ionisasinya makin kecil. Jadi di sini kita ambil ya, maka yang T itu yang paling kecil. Kita ambil ini. T yang paling kecil, R yang tengah, Q yang paling besar, berarti jawabannya yang D. Ya itulah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian ingat kembali tentang sifat periodisitas. Silakan dibuka kembali, ini ada di buku Kimia Unsur kelas 12 juga ada, lebih lengkap daripada yang kelas 10 karena ada data-datanya ini ya. Jadi kecenderungan ini sifatnya seperti ini. Dalam satu golongan Li, Na, K itu bagaimana makin turun. Kemudian dalam satu periode itu ternyata ada ini, ada anomali, tidak garis lurus, tidak slope positif yang lurus. Nanti dibuka kembali bukunya. Demikian anak-anakku semuanya tentang materi yang pertama untuk persiapan ujian sekolah, yaitu struktur atom dan sifat periodisitas. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga kalian semuanya sukses ujian sekolah, senam PTN yang bagi yang masuk kuota, dan sukses untuk UTBK, SPTN, PTN. Semuanya lulus masuk ke perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Amin.